Halo, selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tentang requirement elicitation, sistem informasi kerja praktek untuk memenuhi tugas dari analisis desain sistem. Baiklah, di sini kami yang memerankan role player, di mana sebagai mahasiswa yaitu Melina Hutajuru dengan NIM 12S22039. Dosen pembimbing yaitu Desri Dabuke 12S22016, BAAK yaitu Yohana Sitanggang 12S22050, dan yang terakhir ada data analis Agnes Sareva dengan NIM 12S22049. Nah, terlebih dahulu terkait tugas kita ini yang requirement elicitation, saya akan menjelaskan apa sih itu requirement elicitation. Jadi, requirement elicitation ini bisa dianggap sebagai langkah kritis dalam pengembangan sistem yang membentuk dasar bagi perencanaan desain dan implementasinya. Jadi di proses ini tuh akan diidentifikasi, akan dikumpulkan dan didokumentasikan kebutuhan dari si sistemnya itu secara menyeluruh. Jadi sebuah sistem itu yang berhasil tuh dapat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna, pemangku kepentingan, dan lingkungan di mana si sistemnya nanti itu akan beroperasi. Jadi terkait requirement elicitation ini kami menggunakan beberapa teknik. Di sini itu ada documentation, ada interview, ada observation, dan questionnaires. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk memenuhi requirement dari pembangunan sistem ini, uh, kita menggunakan documentation. Jadi untuk kerja praktek sendiri itu ada buku pedoman kerja praktek Institut Teknologi Dell. Dari buku pedoman ini ada beberapa requirement yang kita dapatkan. Yang pertama, untuk koordinator kerja prakteknya, koordinatornya diharapkan mampu mengunggah formulir kelayakan kerja praktek, mampu merekam mahasiswa yang memenuhi persyaratan, mampu membuat tempat pengumpulan berkas kerja praktek, mampu mengalokasikan dosen pembimbing, mampu membuat batas pengumpulan dokumen, dapat menjadwalkan seminar kerja praktek mahasiswa dan mengatur dosen penguji, serta dapat memberi penilaian kerja praktek. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengisi dan mengunggah formulir beserta dokumen lain yang dibutuhkan ke sistem. Mahasiswa dapat mengunduh surat permohonan kerja praktek jika mahasiswa sudah masuk ke dalam rekap kerja praktek tadi. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengkonfirmasi keterangan bahwa sudah diterima kerja praktek atau belum, lalu dapat mengumpulkan berkas di tempat yang sudah dibuat oleh koordinator kerja praktek. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengajukan kesiapan seminar kerja praktek. Yang selanjutnya, BAK mampu mengunggah file kelayakan kerja praktek atau file-file lainnya yang diperlukan. Yang selanjutnya, dosen pembimbing. Dosen pembimbing di sini mampu mengakses file yang dikirimkan oleh mahasiswa dan memeriksa dokumen kelayakan kerja prakteknya. Yang terakhir, dosen pembimbing mampu mengesahkan laporan kerja praktek. Jadi di teknik selanjutnya kami juga menggunakan interview. Jadi sebelum saya menjelaskan interview, di sini ada teknik observation yang dimana kami tidak bisa menggunakan teknik observation ini karena kerja praktik itu kan dilaksanakan di perusahaan atau instansi manapun. Sementara itu sangat tidak memungkinkan jika kami melakukan observasi langsung ke sana. Jadinya kami melewati teknik tersebut dan kami langsung lanjut ke teknik interview. Teknik interview itu seperti yang kita tahu seperti wawancara atau seperti ngobrol serius, yang dimana seseorang akan tanya-tanya untuk buat lebih tahu tentang sesuatu. Jadi di sini kami akan menunjukkan implementasi dari teknik interview tersebut. Berikut videonya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Iya, ini dengan Melina kan? Iya, betul. Perkenalkan, saya Agnes. Sebagai data analis di sini saya akan melakukan requirement kepada Adek untuk melihat kebutuhan Anda sebagai mahasiswa. Ya.
Jadi sebelumnya Ade ini mahasiswa tingkat berapa? Ya, saya tingkat 3, mau masuk ke tingkat 4. Baiklah. Di sini saya akan melakukan requirement mengenai kerja praktek yang akan Anda ikuti sebagaimana Anda sebagai mahasiswa tingkat 3. Ya. Kita mulai aja ya, Melina, santai aja santai. Oke, Kak. Oke, jadi gimana sih proses pendaftaran kerja praktek yang kamu alami saat ini? Jadi kita itu punya alur kan, Kak. Kalau kita mau melakukan kerja praktek, maka kita harus cek kelayakan dulu. Apakah aku sebagai mahasiswa layak mengikuti kerja praktek. Itu dilihat dari transkrip nilai, aku mahasiswa aktif. Jadi setelah melakukan pengecekan kelayakan, dosen akan memberikan formulir kelayakan. Lalu kita mengisi dan melengkapinya dengan surat pernyataan mahasiswa aktif, transkrip nilai, KRS seperti itu. Lalu kita minta tanda tangan kepada dosen yang dimana itu bukti kalau data ini sesuai gitu. Lalu kita menyerahkannya kembali. Setelah itulah baru kita boleh melakukan pelamaran kerja praktek setelah kelayakan itu. Cek kelayakan itu. Jadi kira-kira itu rumit banget nggak sih prosesnya? Rumit menurutku lumayan karena kita harus memberikan transkrip nilai, kita harus menyediakan surat keterangan mahasiswa aktif. Sementara kan Kak, menurutku itu kita seperti transkrip nilai, kita kan sudah punya juga itu kampus information system, dimana di situ kan sebenarnya sudah ada transkrip nilai kita, dan dari situ kan ada keterangan kalau kita adalah mahasiswa aktif di Institut Teknologi Kedel. Jadi saya berpikir kayak untuk apa sih lagi itu gitu. Yang terakhir ya, Melina, Iya Kak. apakah ada fitur atau konten tertentu yang kamu harapkan dalam sebuah platform atau website informasi kerja praktek? Sebenarnya aku maunya kan Kak, jadi kayak aku mau satu sistem informasi yang juga sekaligus kayak di situ aku bisa dapat informasi tentang kerja prakteknya. Di situ juga aku bisa berkomunikasi langsung dengan dosen pembimbingku. Terus kalau gini kan, biasa kita kalau buat laporan kita harus submit lagi dari tempat lain gitu. Aku mau ya sistem informasi ini memang betulan untuk kerja praktek, jadi laporan kerja praktek juga bisa aku submit ke sini. Untuk diskusi dengan dosen juga bisa submit di sini. Jadi memang semua tentang kerja praktek itu bisa aku lakukan di sini. Oh, jadi kamu pengen kayak dari tahap awal sampai tahap akhir gitu? Iya, tahap awal dan tahap akhir satu aplikasi aja atau satu website aja gitu Kak. Jangan jadi banyak gitu. Yang buat kita jadi bingung, bahkan jadi bisa-bisa sampai salah penggunaan. Maksudnya kayak kita sebenarnya melakukan tahap pendaftaran tapi jadi salah di tempat pengiriman berkas gitu. Kira-kira itu saja pertanyaan untuk hari ini. Terima kasih untuk Adik Melina, kamu dari sistem informasi ya. Semoga kamu berhasil di kerja prakteknya, dan requirement ini bakal kami kumpulkan lagi untuk pengembangan atau pembangunan website kami. Makasih ya Kak. Terima kasih ya. Halo Bu, selamat sore. Saya Yohana. Saya Desri. Saya Agnes, Bu. Saya Desri. Ada keperluan apa? Jadi Bu, di sini kami sebagai analisis mau tanya-tanya sebentar nih Bu sama Ibu. Boleh. Terkait di sini kami membangun sistem informasi untuk kerja praktik. Nah, di sini dengar-dengar Ibu sebagai dosen pembimbing kan? Saya Betul? dosen pembimbing. Nah, jadi saya mau menanya sedikit nih untuk mengumpulkan beberapa requirement, beberapa kebutuhan agar kami bisa tahu sistem gimana sih yang mau kami bangun nantinya. Boleh. Kita mulai sekarang ya Bu. Silahkan. Jadi Bu, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, gimana sih Bu? Ibu bisa nggak cerita kayak mana sih proses pengawasan kerja praktik mahasiswa yang dilakukan? Nah, di sini kan saya sebagai dosen pembimbing. Nah, membimbing dalam artian memberikan arahan kepada anak-anak didik saya. Arahan terkait apa? Saya bisa nanti membimbing kamu tuh seharusnya ngambil judul yang seperti ini terkait dengan major kamu. Saya juga bisa memberikan evaluasi, bahkan juga memberikan revisi kecil-kecilan terkait dokumen yang dihasilkan oleh anak didik saya. Saya juga bisa menyarankan untuk bagaimana sih seharusnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari dokumen-dokumen yang telah mereka kumpulkan nanti di sidangnya. Selama Ibu mengurus kerja praktik nih, nggak mungkin kan nggak ada kendala gitu, tantangan gitu. Kalau boleh tahu apa sih Bu tantangannya? Mungkin bisa lebih ke arah waktu ya. Kan saya di sini sebagai dosen pembimbing, tidak hanya sebagai dosen pembimbing, saya juga masuk ke kelas-kelas lainnya. Begitu juga dengan anak bimbing saya, mungkin
ada pada instansi pekerjaannya di perusahaan-perusahaan terkait. Nah, jadi selain ada jarak, ada juga gap waktu di antara kami. Jadi sulit bagi saya untuk memantau kemajuan kerja praktik dari si anak didik saya, dan sulit bagi anak didik saya terkadang untuk meminta waktu bimbing kepada saya karena mungkin saya mengajar dan lain sebagainya. Ya, Bu, cukup menarik ya, Bu, setelah Ibu menceritakan. Jadi, Bu, bagaimana sih Ibu sendiri memantau kemajuan si mahasiswa dalam mengerjakan kerja praktiknya? Nah, tadi kan saya ada notice nih tentang waktu, gap di antara waktu dan jarak. Saya sih sangat berharap sebenarnya bagi rekan-rekan sekalian yang ingin membangun sistem informasi untuk mempermudahkan saya dalam hal berkomunikasi baik secara online lah kepada anak didik saya yang berada jauh dari saya. Jadi sehingga kapanpun bisa berkomunikasi, kapanpun dan dimanapun bisa memberikan bimbingan, sehingga memudahkan antar kedua pihak. Oh, jawaban Ibu cukup membantu kami ya dalam membuat requirement ini. Mungkin karena menurut kami jawaban Ibu sudah mencakup semuanya. Mungkin pertanyaan kami cuma sampai di sini aja, Bu. Terima kasih untuk Ibu yang udah mau meluangkan waktunya untuk membantu kami. Semoga dengan adanya sistem informasi ini kita berdua sama-sama terbantu ya dengan sistem ini. Semoga. Harapannya begitu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Saya Agnes Areva. Iya, Saya Desi Debuk, Ibu. saya Yohana. Ibu benar dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan, kan, Iya, Bu? betul. Nah, Ibu, di sini kami sebagai tim data analis akan menanyakan seputar pertanyaan Boleh. di mana untuk membangun sistem informasi kerja praktek ya, Bu ya. Iya, iya. Silahkan. Oke, Bu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya, Bu. Ya. Bagaimana sih proses administrasi terkait kerja praktik mahasiswa saat ini di BAK? Saya sebagai BAK nih tentunya memastikan mahasiswa ini lulus dalam dokumen-dokumen gitu. Memastikan mahasiswa memberi saya dokumen terkait surat permohonan kerja praktik, dokumen dari untuk instansi perusahaannya, dan juga mungkin dokumen seperti surat pernyataan mahasiswa gitu, seperti surat aktif mahasiswa. Itu sih saya untuk dalam berkontribusi di dalam BAK-nya gitu. Iya, betul. Kemudian Bu, apa sih sebenarnya harapan dari BAK ini sendiri terhadap si sistem informasi kerja praktik untuk memudahkan proses dari administrasi ini, Bu? Harapan saya sih tentunya dengan adanya sistem ini saya pasti berharap proses kerja praktik ini pasti akan mudah ya. Jadi saya berharap sistem ini dapat membantu saya dalam mengelola dokumen, dapat membantu saya juga dalam memantau atau memonitoring mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi saya tahu perkembangan mahasiswa ini gimana, pantas gak dikatakan lulus atau tidak gitu. Iya, Bu, dari ini, Bu, lumayan menarik ya, Bu, untuk dijelaskan. Jadi kira-kira ada nggak, Bu, Ibu mengalami kayak kendala atau masalah dalam administrasi kerja praktiknya gitu? Kalau kendala sih mungkin nggak terlalu banyak ya. Salah satunya itu pasti yang kayak kan banyak nih dosen-dosen yang sibuk gitu. Sementara saya ini ibarat penyalur dari mahasiswa ke si dosen ini gitu. Jadi saya sih paling lebih ke agak susah ya mengatur jadwal ke dosen. Saya juga mungkin ada kendala dalam mengurus mahasiswa saya ke perusahaan administrasi sana gitu. Terus belum lagi kalau misalnya ada nih mahasiswa yang dokumennya itu kurang lengkap lah, apalah gitu. Itu sih kendala saya yang saya dapatkan tadi. Baik, Bu. Informasi yang Ibu berikan cukup menarik dan sangat-sangat menarik sebenarnya, dan dari pertanyaan tadi serta informasi yang Ibu berikan kami rasa cukup sebagai requirement kami dalam pembangunan sistem informasi. Kelak, Bu, jikalau kami ada pertanyaan terkait mungkin yang belum sempat kami tanyakan, kami boleh langsung mau kontak Ibu. Boleh. Terima kasih, Bu, untuk waktunya pada hari ini. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah,
Sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.